semuanya, selamat datang di kelas perdana Tourism Lecture. Di kelas perdana hari ini, seperti biasanya saya akan membahas tentang bidang ilmu kepariwisataan. Setelah sering mengunggah video-video pendek melalui akun TikTok, sekarang ini mari kita belajar dan berfokus pada durasi waktu yang lebih lama di kanal YouTube ini. Perkenalkan, saya Sanjiv. Saya berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Indonesia. Tempat saya mengajar merupakan salah satu fakultas pelopor ilmu kepariwisataan di Indonesia. Materi yang saya angkat hari ini bersumber dari banyaknya pertanyaan mahasiswa yang menanyakan, apakah Ibu tidak membuat video-video yang dapat kami pelajari secara langsung? Mungkin bisa dari YouTube. Tidak memungkiri juga, selama pandemi COVID-19 banyak membawa perubahan pada sistem pengajaran kami di universitas. Jadi semakin praktis di mana saja dan kapan saja. Jadi pada materi hari ini saya akan membahas tentang daya tarik wisata. Ayo, kita mengenal yang namanya daya tarik wisata pada materi kali ini. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya akan membahas tentang daya tarik wisata. Jangan berat-berat dulu, nanti kita simpan dulu. Bahasan daya tarik wisata ini sesungguhnya masih menimbulkan cukup banyak pertanyaan. Jadi, ayo kita kupas pada video ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, kita bisa melihat definisi secara legalitasnya, di mana pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan. Definisi lainnya mengenai daya tarik wisata menurut Ayuti tahun 1985 menyatakan bahwa daya tarik wisata atau tourist attraction, istilah yang lebih sering digunakan yaitu adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Berikutnya, dari Nyoman Espendit tahun 1994 mendefinisikan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Jika dapat disimpulkan, daya tarik wisata merupakan daya tarik yang memiliki keunikan dan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di suatu tempat wisata. Berdasarkan pengertian tersebut juga, potensi daya tarik wisata diartikan sebagai segala sumber daya alam, budaya, dan buatan manusia yang seluruhnya dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa saya yang saya ingat sampai saat ini, di mana dia mempertanyakan satu hal. Ibu, apakah daya tarik wisata itu sama dengan destinasi wisata? Karena ternyata mahasiswa ini sering mendengar di lapangan, orang-orang banyak yang bingung untuk menempatkan penyebutan antara daya tarik wisata dan destinasi wisata. Jadi, coba kita perhatikan dulu yang satu ini. Definisi destinasi wisata juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah daya tarik wisata sama dengan destinasi wisata? Jawabannya adalah tidak sama. Banyak dari orang-orang di Indonesia yang sedikit bingung akan penyebutan ini. Namun perlu pemahaman lebih lanjut yang akan saya jelaskan. Pertama, jika kita berbicara tentang daya tarik wisata, maka kita akan merujuk pada sifat yang dimiliki oleh suatu lokasi, berupa pengkategorian, yaitu keindahan alam, keindahan budaya, atau keindahan buatan.
Jika kita berbicara suatu destinasi wisata, maka kita akan cenderung merujuk pada suatu kawasan, wilayah, kabupaten, provinsi, atau negara. Kedua, ketika kita berbicara destinasi wisata, maka akan berbicara pada kawasan geografis yang dapat menimbulkan daya tarik atau memiliki berbagai macam bentuk daya tarik wisata di dalamnya. Nah, ketika kita berbicara daya tarik wisata, maka daya tarik wisata ini adalah bagian terkecil dari suatu destinasi wisata dan tergolong sebagai salah satu bentuk usaha pariwisata. Terakhir yang ketiga, daya tarik wisata terdiri dari daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. Destinasi wisata terdiri dari 4 komponen produk wisata, yaitu atraksi, aksesibilitas, fasilitas, dan kelembagaan. Terdapat unsur-unsur di dalam daya tarik wisata. Karena daya tarik wisata akan melibatkan 3 unsur utama di dalamnya, yaitu yang pertama, manusia sebagai unsur insani atau sebagai pelaku kegiatan pariwisata. Nomor 2 adalah tempat atau yang disebut dengan unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah waktu atau unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri selama berdiam di suatu daya tarik wisata. Jenis-jenis daya tarik wisata yang pertama itu adalah daya tarik wisata alam, di mana segala bentuk daya tarik yang dimiliki oleh alam, misalnya laut, pantai, gunung, danau, lembah, bukit, air terjun, ngarai, sungai, dan hutan. Kita bisa lihat salah satu contohnya pada gambar. Gambar nomor 1 itu adalah Gunung Batur di Kintamani, Bali. Dan gambar nomor 2 itu adalah air terjun Coban Rondo yang ada di Jawa Timur. Kita masuk pada jenis daya tarik wisata nomor 2, yaitu daya tarik wisata budaya. Segala bentuk daya tarik yang terdiri dari 7 unsur kebudayaan, menurut Kunchadiningrat itu adalah ada 7 unsur. Yang pertama, bahasa. Kedua, pengetahuan. Ketiga, kemasyarakatan atau organisasi sosial. Keempat, peralatan hidup atau teknologi. Kelima, mata pencaharian atau ekonomi. Keenam, religi. Dan terakhir, nomor 7, itu adalah kesenian. Kita bisa lihat salah satu contohnya. Gambar pertama itu adalah Candi Borobudur. Dan nomor 2 itu adalah Tari Kecak. Jenis daya tarik wisata terakhir, yang nomor 3, itu adalah daya tarik wisata buatan, di mana segala bentuk daya tarik yang sengaja dibuat atau dikembangkan untuk menarik perhatian wisatawan, seperti taman tematik, museum atau galeri, kebun raya, akuarium, monumen, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat salah satu contohnya pada gambar. Yang pertama, itu adalah salah satu bentuk bangunan yang berada pada area Kebun Raya Bogor. Dan yang kedua, itu adalah salah satu museum yang terkenal di Jakarta, yaitu Museum Macan. Pada saat saya mengajar di kelas, ada pertanyaan, apakah daya tarik wisata minat khusus juga termasuk dalam jenis-jenis pariwisata? Sejauh ini, penyebutan daya tarik wisata minat khusus belum menjadi bagian daya tarik wisata. Namun, merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di Indonesia. Jadi, wisata minat khusus atau daya tarik wisata minat khusus ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus. Fokus kegiatan lebih spesifik dibandingkan dengan jenis wisata lainnya, karena berupaya menawarkan sesuatu yang lebih unik, serta menawarkan suatu pengalaman baru dalam berwisata. Nah, biasanya para wisatawan harus memiliki keahlian dalam membeli produk daya tarik wisata ini. Kegiatan seperti pada gambar, yang pertama ada kegiatan berburu, dan kedua ada kegiatan mendaki gunung. Untuk diketahui, pariwisata memiliki sifat yang dinamis dan akan terus berkembang, sehingga tidak akan menutup kemungkinan jenis-jenis daya tarik wisata ke depannya akan bertambah. Oke, selanjutnya kita akan membahas karakter daya tarik wisata.
Terdapat 3 karakter penting daya tarik wisata. Yang pertama, daya tarik wisata harus memiliki kegiatan yang dapat dilakukan atau disaksikan oleh wisatawan. Ini disebut dengan something to do. Berikutnya, daya tarik wisata harus memiliki sesuatu yang dapat dibeli oleh wisatawan. Contohnya, souvenir khas daerah tersebut. Atau bisa dikatakan kerajinan tangan penduduk lokal atau masyarakat lokal. Ini disebut dengan something to buy. Terakhir, daya tarik wisata harus memiliki keunikan yang khusus sebagai nilai pembeda dari daerah lainnya atau daya tarik wisata lainnya. Ini disebut dengan something to see. Seiring dengan perkembangan pariwisata, para akademisi mulai mengembangkan 3 karakteristik ini menjadi 4 karakteristik. Penambahan nomor 4 ini disebut dengan something to learn. Yang dimaksud dengan something to learn adalah setiap daya tarik wisata akan memberikan suatu pengetahuan baru untuk dipelajari oleh wisatawan, khususnya terkait tentang edukasi, sehingga meningkatkan pengetahuan wisatawan seperti pengetahuan tentang kebudayaan dari suatu daya tarik wisata. Pengembangan daya tarik wisata yang baik akan memberikan dampak positif untuk masyarakat. Adapun dampak positif tersebut adalah yang pertama, dapat menciptakan kesempatan berusaha. Yang kedua, dapat menciptakan kesempatan kerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan. Keempat, dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kelima, dapat meningkatkan retribusi daerah, pajak pemerintah, dan devisa negara. Dan terakhir, nomor 6, dapat meningkatkan minat investasi mancanegara maupun domestik dalam sektor pariwisata. Baik, sampai di sini materi tentang mengenal daya tarik wisata. Semoga bermanfaat untuk seluruh mahasiswa baik Fakultas Pariwisata maupun fakultas lainnya yang ingin mengetahui bagaimana ilmu tentang kepariwisataan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.